Hai Perseners, gue Rizky dari 1%. Dan gue mau ngasih tahu nih, bahwa 2 minggu ke depan, gue dan seluruh tim 1% itu ngadain sebuah campaign yang namanya adalah Perseners Dapat Jodoh 2021. Basically, kita bakal keluarin serangkaian video yang kalau lo ikutin, mudah-mudahan lo bisa dapet jodoh tahun ini. Nah, mau kan? Mau kan? Mau kan? Mau dong! Nah, kalau nggak mau ketinggalan video-videonya, jangan lupa subscribe channel 1% ya. Akhir kata, selamat menonton! Hai, buat kalian yang lagi tiduran, ngeklik video ini dan sambil merenung gara-gara lihat judulnya, ngomongin soal jodoh, ada nggak sih di antara kalian yang ngerasa kalau cari pasangan itu susah banget? Kayak sebenarnya tuh ada-ada aja sih kenalan lawan jenis di kontak kita dan ya mungkin bisa dibilang lumayan banyak. Tapi kadang kita sendiri bingung dan mikir, siapa ya yang harus gue deketin? Terus ya udah deh, jadinya mungkin ada yang nebar jala gitu. Ya udah semua aja deh, di chat, diajakin ngopi, diajakin nonton, diajakin dinner gitu. Secara waktu, mungkin lu bakal ngerasa oke-oke aja sih. Karena ya, seenggaknya lu jadi ada kesibukan gitu kan, dan jadi nggak kesepian. Tapi coba deh cek dompet. Lu kalau deketin orang baik sekaligus gitu ya, coba cek dompet lu deh. Jangan-jangan lu malah jadi kaget, terus sadar, anjir ternyata duit gua habis buat ngedate doang ya. Nah, ada nggak di antara kalian yang ngerasa kayak gitu? Tenang, gue paham banget kok rasanya ada di posisi itu, karena gue sendiri pernah ngalamin. Oleh karenanya, gue mutusin buat bikin video ini. Ini adalah teknik yang gue pakai zaman gue jomblo dulu. Kenapa? Ya karena gue juga mengalami itu tuh. Gue PDKT sama banyak, terus gue pusing. Wah, duit gue habis, waktu gue habis. Nah, ini cara manage-nya. Jadi, tonton terus satu video sebelum tidur ini, karena video ini bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan tadi pakai sebuah kerangka yang digunakan dalam project management profesional buat kepentingan perjodohan. Nah, penasaran caranya? Oke, simak terus ya biar paham. Sebagai manusia, memiliki gambaran tersendiri mengenai calon pasangan ideal yang kita mau itu adalah hal yang wajar. Tapi, pada kenyataannya, semua manusia di dunia ini pasti punya kepribadian yang berbeda. Kadang secara fisik tertarik nih sama orangnya. Pas PDKT diajak ngobrol atau ketemu, wah kepribadiannya nggak cocok. Padahal ketika kita memutuskan buat PDKT, itu kan butuh keluar resource kan? Baik tadi tuh, waktu maupun materi. Sebenarnya sah-sah aja sih kalau PDKT lebih dari satu orang. Ya itu namanya juga pendekatan kan, belum jadi pasangan kan. Pastinya kita sebagai manusia pengen dong dapat pasangan yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang terbaik. Masalahnya, kesalahan yang sering dilakukan orang dalam PDKT adalah memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon yang kita anggap menarik. Nah, kenapa jadi masalah? Gini, bayangin deh. Kemungkinan yang terjadi kalian tuh justru ngasih harapan palsu ke mereka tanpa adanya komitmen yang jelas. Atau bisa jadi malah orang yang lagi kalian deketin ini cuma nganggap kalian sebatas teman biasa. Ya nggak spesial karena dia sadar perlakuan kalian ke dia dan ke calon yang lain itu sama aja. Akibatnya apa? Akan ada salah satu pihak yang merasa tersakiti karena di PHP-in. Atau dari sisi kalian, ya tadi tuh, waktu dan materi kalian terbuang sia-sia tanpa ada hasil yang jelas. Oleh karenanya, ketika kalian PDKT, itu harus di-manage. Kalian perlu tahu gimana caranya mengerucutkan atau melakukan mapping kandidat-kandidat calon kalian dari proses gebet-menggebet. Jangan semua yang menarik langsung di-chat atau ajak jalan. Nah, di sini gue mau kenalin sebuah metode yang keren banget. Namanya adalah Scrum. Gue kebayang deh, kalau buat kalian ya, yang udah familiar sama project management gitu ya, udah ngerti Scrum terus mikir, hah? Video apaan sih ini? Hah? Hubungannya apa anjir antara Scrum sama jodoh-jodohan? Tenang, gue jelasin pelan-pelan. Buat kalian yang belum familiar sama istilah Scrum, sebenarnya ini adalah metode yang dipakai dalam project management supaya pekerjaan yang kita lakukan di dalam project tersebut bisa lebih teratur dan lebih detail. Nah, gimana caranya biar teratur? Ada sebuah alat yang namanya adalah Kanban board. Dan alat ini cocok banget buat mengimplementasikan Scrum tadi. Kanban boards ini bisa ngebuat progres pekerjaan yang lagi kita lakukan itu lebih terpantau. Baik oleh diri kita sendiri maupun dalam tim nih. Kalau kita pakai Scrum buat kerjaan beneran ya, bukan buat gebet-menggebet. Nah, kalian bisa menerapkan hal ini dengan cara membuat list mulai dari to-do dan backlog approve yang tujuannya tuh buat mapping prioritas pekerjaan. Nah, coba lihat di layar sini deh. Nah, ini tim 1% itu sehari-hari kita juga pakai Kanban boards, namanya Trello. Ini yang kita pakai buat mengatur pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari nulis skrip, revisi tulisan, audio recording, sampai di video-video kita yang udah dipublish di YouTube pun tetap ada nih di Trello ini. Jadi kita bisa track. Wah, ini video yang ini si Rizky belum rekaman juga nih sampai sekarang. Ngapain aja nih orang? Nah, ketahuan kan? Gitu. Terus
Gimana caranya menerapkan metode ini buat nyari jodoh? Sebenarnya konsepnya sama aja. Kalian bisa mulai dengan membuat beberapa list gitu kan, ada kolom gitu ya. Atau dalam hal perjodohan ini, gue sebenarnya lebih senang nyebut sebagai stage sih daripada list, tapi ya udahlah, kita sebut list aja. Kalian bisa mulai dari stage paling dasar. Nah, yang udah ngerti Scrum, apa paling dasar? Backlog. Nah, kalau dalam pekerjaan, backlog-nya adalah daftar pekerjaan yang harus dikerjain, tapi ngerjainnya kapan? Nanti-nanti gitu kan, sesuai dengan prioritas. Dalam jodoh-jodohan, backlog ini isinya adalah kenalan-kenalan yang masih single dan menurut kita potensial. Baik dari segi fisik, kenyambungan obrolan, personality, attitude, kayaknya ada potensinya deh buat jadi pasangan gue. Pada sesi ini, nggak apa-apa kalau lo belum tertarik gitu kan. Selama menurut kalian orang itu punya potensi, terus sesuai kriteria, udah masukin aja dulu ke backlog. Ingat ya, yang single, jangan pacar orang lo masukin backlog. Nah, kalau lo kesulitan ngisi daftar orang di backlog ini, orang di hidup gue nggak banyak ini siapa yang mau dimasukin gitu. Kemungkinan lo punya masalah buat ikrip sama orang. Habis video ini, lo cek video gue sebelumnya ya, yang ini nih. Oke, kita lanjut dulu. Habis itu, stage berikutnya namanya adalah next. Kalau sebelumnya kita udah mapping nih, kenalan kita yang kayak berpotensi dan sesuai kriteria. Di tahapan ini, lo tentuin nih target spesifik. Mana orang-orang yang pingin kalian deketin saat ini. Ingat, saat ini. Yang nanti-nanti nggak apa-apa nanti deketnya nanti di backlog dulu. Taruh sebagian yang mau deketin saat ini. Ingat, Scrum ini aslinya adalah project management. Jadi emang harus di-manage waktu dan resource lo. Lo bisa set periode project berapa lama. Let's say 2 minggu gitu. Nah, dalam 2 minggu ke depan, siapa aja nih yang mau lo fokusin buat deketin? Sisanya nanti kita lihat 2 minggu lagi. Kalau 2 minggu lagi belum ada yang cocok dari daftar sekarang, ambil lagi dari backlog. Ya kayak main kartu cangkulan gitu lah. Gitu ya. Masalah apakah orang itu mau kita ajak ngobrol, jalan, lain sebagainya, itu nggak usah dipikirin dulu. Kalau menurut kalian menarik, terus ya udah deh, gue mau deketin sekarang. Udah, pindahin dari backlog ke sini. Oke? Dah. Tahapan selanjutnya, ada tahapan namanya in progress. Nah, yang lo geser dari next ke in progress adalah orang yang udah berhasil lo ajak jalan atau minimal chat atau teleponan dan ternyata dia mau dan cukup asik. Ingat, orang di in progress ini nggak boleh terlalu banyak. Saran gue, maksimal 4 dalam waktu yang sama. Lebih dari itu, susah guys buat waktu dan fokus lo. Oke? Udah nih ya, jadi dari next, lo geser-geser sampai in progress lo isinya mungkin 4 orang gitu. Nah, udah kan, 4 orang ini adalah orang yang sekarang masih lo ajak chat, lo masih lo ajak ngobrol, masih asik, masih lo ajak jalan gitu-gitu ya. Nah, orang di in progress, ini harus lo keluarin suatu saat nanti. Kemungkinan keluarnya ada 3. Yang pertama, kalau so far lumayan oke sih sama dia, tapi masih belum srek banget. Kayak ada yang nggak cocok-cocok banget gitu sama dia. Lo pindahin ke list namanya feedback. Misalnya nih, oh si A ternyata kurang nyambung omongannya sama gue. Atau, yang ini asik sih diajak ngobrol, tapi ngambekan banget. Atau, ya kayak dia nolak gue deh secara halus. Dan banyak masalah-masalah kecil lainnya, udah balikin ke feedback. Nanti, kalau suatu saat lo kepikiran buat nyoba lagi, ya geser lagi gitu dari feedback ke in progress. Tapi inget ya rule-nya ya, in progress nggak boleh banyak. Masukin orang dari feedback, ya jangan masukin dari next juga gitu kan. 2. Kalau nggak nyambung sama sekali, obrolan atau kencan lo nggak asik, nah lo hapus dah dari Kanban lo, udah lupain aja. Atau kalau misalkan lo nggak pingin ngapus, ya udah lo bikin satu list lagi namanya archive alias arsip, pindahin ke situ. Udah nggak usah diurus lagi, nggak usah dipikirin lagi, lupain, oke? Sip. 3. Kalau kalian nyambung nih, mulai dari segi obrolan sampai value hidup yang selaras dan makin lama makin akrab. Nah, lu geser nih ke list yang berikutnya, namanya adalah ready for testing. Ini adalah tahapan di mana kalian itu udah saling care satu sama lain. Atau bahasa gaulnya, hubungan tanpa status. So, nggak apa-apa kalau kalian ada yang pernah kayak gini juga. Sah-sah aja sebenarnya HTS ini. Nah, dari tahap ini nih, dari tahap si ready for testing alias HTS ini, kalau kalian udah bener-bener nyaman satu sama lain, nah baru lanjut ke tahap yang lebih intim lagi. Kalau misalkan di Kanban namanya approve and release alias official dan go public, diresmiin jadi pasangan gitu. Dari tahapan-tahapan yang gue jelasin tadi, yang pengen gue tekankan adalah setiap tahapan itu butuh perlakuan yang berbeda. Jangan disamaratain. Kalian harus menentukan mana kandidat pasangan yang adalah prioritas kali ini. Kenapa begitu? Ya balik lagi, kayak tadi gue jelasin di awal, PDKT itu butuh resource, baik waktu maupun materi. Jadi semakin jauh stage-nya, harusnya alokasi yang kalian kasih kandidat itu juga semakin besar dan semakin intim. Ya mungkin di antara kalian yang pas nonton video ini malah ada yang bingung dan mikir,
Wah, keren sih solusinya. Sayangnya gue nggak punya gebetan, gimana mau PDKT? Nah, sebelumnya gue juga pengen disclaimer. Kalau tahapan-tahapan yang tadi gue jelasin itu cuma kerangka supaya memudahkan kalian dan bukanlah sesuatu yang mutlak. Artinya, akan ada banyak hal di luar kerangka itu yang sifatnya subjektif dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah terus nih, setiap tahapan yang gue ceritain tadi ya, sebetulnya tuh punya tantangan masing-masing. Contohnya apa? Nomor satu nih, tadi pas kita ngomongin backlog ya, kalau ngisi backlog aja susah, bisa jadi karena kehidupan sosial lo nggak oke. Nah, kalau mau punya pasangan, ya kehidupan sosial lo harus sehat dulu. Ingat, introvert pun butuh temen guys. Kedua nih, kalau lo milih orang buat dimasukin ke next aja susah karena lo super perfeksionis dan punya banyak pertimbangan, bisa jadi karena lo orangnya overthinking dan susah bikin keputusan. Tiga, kalau lo susah buat ngajak jalan orang biar bisa ngegeser dari next ke in progress, bisa jadi karena lo orangnya nggak pede, jadi cara ngajak lo nggak smooth aja. Nah, terakhir nih, keempat nih, kalau lo bisa masukin orang ke in progress, tapi nggak ada yang bisa lo geser ke ready for test, kemungkinan karena lo orangnya susah terbuka sama orang, makanya keintimannya nggak kebangun. Permasalahan kayak kehidupan sosial bermasalah, overthinking, susah bikin keputusan, nggak pede, susah terbuka sama orang lain, sebetulnya adalah masalah-masalah real yang terjadi di usia dewasa, dan sialnya, sebagian besar dari kita itu nggak bisa mengatasi itu. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang ngajarin aja. Sekolah lu nggak ngajarin, orang tua lu nggak ngajarin. Tapi tenang, 1% punya layanan konsultasi bersama mentor yang tentunya bisa ngebantu kalian buat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalian nggak perlu takut buat dijudge atau dikatain ngenes, tenang aja. Mentor 1% bisa dipercaya. Mentor-mentor 1% sudah terbukti berhasil menangani puluhan ribu orang dengan berbagai masalah. Di antaranya ya ini nih, masalah jodoh-jodohan kayak gini nih. Nah, bisa kalian lihat nih di layar. Di layanan ini, kalian bisa pilih sendiri mentor yang sekiranya cocok sama kalian. Pastinya, kalian bisa cerita apapun, sedetail apapun ke mentor 1% secara one-on-one selama 75 menit. Selain itu, di layanan ini, kalian juga bakal dapetin worksheet, catatan konsultasi, psikotes, tes kesehatan mental, tes kepribadian, dan ada juga promo-promo menarik kayak di ini nih, layar ini nih. Dah, buruan ya, lu screenshot supaya bisa lu pakai kode promonya, atau feel free buat cek deskripsi video dan website 1%. Oke? Ya udah, segitu dulu aja dari gue. Kalau ada yang punya cerita soal pengalaman pencarian jodoh, boleh banget kalian share di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa bantuin teman-teman yang lain. Gue Rizky dari 1%. Bye!